Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala Ramadan ala jami'is suhur bisyami wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta ananda para santri MI Al-Fatihah Kaliwungu yang saya sayangi karena Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kewajiban lain selain berpuasa pada bulan Ramadan yang tidak boleh dilalaikan oleh kaum muslimin. Apa itu ayah bunda? Yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah dan bagaimana ketentuan-ketentuannya? Sebaiknya kita simak hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin al-abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir wal muslimina wa amaru biha an ta'adda qabla khurujin nas ila shalah, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim yang masing-masing satu sok kurma atau satu sok gandum makanan pokok, baik orang merdeka maupun budak, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, yang dibayarkan atau dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa pengertian zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan berupa bahan pokok makanan menjelang sholat Idul Fitri. Kemudian hukum mengeluarkan zakat fitrah itu adalah wajib, di mana ini juga telah disepakati oleh seluruh ulama. Lalu wajib di sini untuk siapa atau bagi siapa? Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bahwa wajib bagi setiap muslim atau setiap orang muslim, baik itu anak-anak ataupun dewasa, baik itu seorang bayi maupun orang tua, baik seorang hamba sahaya ataupun orang-orang merdeka. Lalu dalam ketentuan yang lainnya, wajib ini diberikan kepada muslim yang harus memenuhi kriteria satu, menemui 2 hari Ramadan dan Idul Fitri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dalam Islam perhitungan pergantian hari itu adalah awal maghrib. Jadi semisal seseorang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, itu berarti wajib jika orang tersebut atau seorang anak yang lahir di antara sebelum maghrib di akhir Ramadan dan setelah itu masuk dalam maghrib 1 Syawal untuk Idul Fitri. Yang kemudian yang kedua adalah punya kelebihan makanan pokok. Maksudnya bagaimana? Punya kelebihan makanan di sini adalah apabila seseorang membayarkan zakat fitrah, berarti dia setelah membayarkan itu nanti
ketika memasuki hari raya Idul Fitri pada malamnya itu, orang tersebut harus masih mempunyai sisa atau mempunyai kelebihan. Dan jika dia tidak mempunyai kelebihan, maka dia tidak diwajibkan membayar zakat fitrah. Selanjutnya dalam hadis tersebut juga dinyatakan tentang waktu pembayarannya. Dalam hadis dinyatakan dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Namun para ulama mengatakan bahwa waktu yang afdal itu adalah dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri. Namun ada ulama lain yang berpendapat bahwa boleh dibayarkan mulai awal 1 Ramadan dengan maksud untuk berhati-hati, dan juga bermaksud apa? Agar supaya panitia zakat fitrah itu dapat secepatnya untuk mengumpulkan, menghitung, dan nanti segera bisa mendistribusikan kepada fakir miskin. Pada masa Rasulullah SAW, yang juga sama seperti hadis di atas, dan juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah membayar zakat fitrah kepada Rasulullah berupa bahan makanan, tamar atau kurma, tepung atau gandum, anggur, keju. Mereka membayarkan barang-barang tersebut karena memang pada waktu itu barang-barang itulah yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Lalu para ulama sepakat bahwa alat pembayaran untuk zakat fitrah itu adalah bahan makanan pokok masyarakat atau negara setempat, yang digunakan makanan tersebut sebagai makanan utama pada kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan di negara kita, umumnya di Indonesia dan khususnya di masyarakat kita, makanan pokoknya adalah nasi, yang dimana berarti bahwa alat pembayaran zakat fitrahnya adalah berupa beras. Lalu beras yang bagaimana sebaiknya untuk yang kita keluarkan? Sebaiknya adalah beras yang bagus kualitasnya, atau setidaknya setara dengan beras kualitas yang kita makan sehari-hari. Ayah bunda, sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ananda para santri MI Al-Ifadah Kalimumu yang saya sayangi. Sekarang berapa ukuran atau takaran yang harus kita bayarkan? Dalam hadis di atas, ukurannya adalah 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Dan 4 mud itu jika dihitung adalah merupakan cakupan 2 tangan. Seperti ini. Lalu setelah melalui analisa dan kajian dari para ulama, maka dari satu syok tersebut para ulama menyetarakan dengan 2,4, 2,5, 2,6, 2,8 sampai 3 kg beras. Ulama ada yang memilih 3 kg beras karena kehati-hatian mereka untuk menyesuaikan atau menyetarakan antara 1 sok atau ukuran 1 sok. Dan jika dari 3 kg itu ada kelebihan, berarti yang lebihnya itu dinilai oleh Allah sebagai sedekah buat mereka. Ayah bunda, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ananda para santri MI Al-Ifadah Kalimumu yang saya cintai karena Allah. Setelah kita memahami ketentuan-ketentuan dari zakat fitrah, mari kita mencari tujuan diadakannya atau tujuan dari kita membayar zakat fitrah. Kita perhatikan hadis Rasulullah SAW
yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lisaim minal lahwi warrafashi wa ta'matul lil masakin, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih dari segala perbuatan sia-sia dan omongan-omongan yang kotor dari orang yang berpuasa, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari hadis tersebut itulah dua hakikat atau dua tujuan hakikatnya kita membayar zakat fitrah. Yang pertama yaitu kita atau puasa kita yang banyak sekali kekurangannya karena dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau dengan omongan yang sia-sia, makanya pahala dari puasa kita pasti pahalanya berkurang. Oleh sebab itu, dengan zakat fitrah berarti buah pahala dari puasa kita insya Allah akan jadi sempurna. Yang kedua, yaitu memberi makan fakir miskin. Patut diketahui bahwa zakat fitrah diberikan kepada fakir miskin. Rasulullah SAW menginginkan semua kaum muslimin bahwa pada saat Idul Fitri semuanya harus merasa bahagia. Tidak ada atau tidak boleh dari kaum muslimin ada satu orang pun yang kelaparan, yang merasa sedih karena kelaparan. Oleh karena itu mereka dibantu dengan adanya zakat fitrah tersebut, sehingga yang asal mulanya para fakir miskin itu kekurangan, pada saat hari raya itu mereka tidak akan kelaparan. Mereka bahan pokoknya atau bahan makanannya sudah siap atau tersedia, dan mereka akan rasa senang dan ikut melaksanakan, ikut merayakan hari raya Idul Fitri. Ayah bunda, sahabat muslim, ananda, para santri Eka Fitah Kalimu, mungkin itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada kesilafan, kekurangan, itu karena kelemahan dan kekurang pengertian dari saya pribadi, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika itu ada betulnya atau ada benarnya, semua semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.